Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami di program Bincang-Bincang Santai. Kali ini kita ketemu dengan tokoh Depok yang muda dan berjiwa satria. Bener nggak? Namanya Bang Pradi Supriyatna. Bang Pradi ini adalah tokoh muda yang punya kiprah banyak di kota Depok. Nah, samping saya nih, lihat wajahnya masih muda, Tutup masker. ganteng pula, ya nggak jauh beda lah dengan usia yang saya kali ya. Gimana Bang? Kabarnya sehat ya? Dia pegang ganggu nih. Oh iya, lupa. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ya, sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Bang tadi selalu sehat Amin. sepanjangnya. Bang, ini nih apa sih Bang yang membuat Abang ingin maju menjadi wali kota Depok? Apa sih curhatan hati Abang? Kalau ditanya begitu, mungkin gua jawabnya, mungkin saya jawabnya agak ini ya. Ya larinya pastinya ke vertikal lah. Iya. Ya, kita pengen bahwa nilai ibadahnya, nilai pahalanya bisa lebih gede lagi. Oh gitu. Terus yang berikut, pastinya kita ingin berbuat lah buat wilayah kita tinggal, kita dilahirkan dan dibesarkan. Ya, diminta ataupun tidak, pastilah kita ingin berbuat. Apalagi kita bisa ada di ranah kebijakan. Ya. Kan itu fungsinya bisa lebih, maknanya bisa jauh lebih luas lagi. Jadi lebih pada ibadah ya. Ya, pertama ibadah, kedua ingin membangun kampung kelahiran lah kira-kira gitu. Jadi pemirsa, hanya Bang Pradi itu yang bilang kalau ingin menjadi calon wali kota, menjadi wali kota hanya untuk ibadah. Itu jarang-jarang loh. Benar nggak Bang? Ya memang konteksnya begitu. Iya. Ya kita vertikal dulu, baru bicara horizontal. Ya, jadi ada keselarasan di situ. Jadi, selain punya cita-cita luhur, Bang Pradi juga tidak melupakan sang pencipta ya. Ya pastinya. Oke Bang, gimana dukungan orang tua dengan bantuannya Abang ini? Gini, saya punya orang tua yang buat saya nih luar biasa banget ya. Luar biasanya gimana? Almarhumah ibunda saya pernah mengingatkan kepada saya. Beliau mengingatkan bahwa jangan pernah beda-bedakan orang. Oh gitu. Dia mau berpangkat atau tidak berpangkat, dia mau orang yang sukses atau yang belum sukses gitu, Miskin mau apa Ya. gitu ya? perlakukan sama. Ya, karena dari mereka itulah kadang-kadang tuh doa datang buat kita. Alhamdulillah. Kata orang tua saya. Maka ya buat saya, ya kita sama aja. Yang paling penting adalah bagaimana kita semakin hari, setiap saat ada aja kebaikan-kebaikan yang bisa kita berikan. Itu aja. Luar biasa. Jadi prinsip Bang Pradi ini patut kita contoh nih. Jadi tidak membeda-bedakan siapa ya. Ya, Jadi kalau kita bertemu dengan seseorang, paling tidak kita harus bisa senyum lah, buah ibadah lah. Gitu. Jadi tidak membeda-bedakan orang. Gitu nggak Bang? betul. Ya. Jadi apalagi yang membuat Abang ini apa? Pokok pikiran utama Abang ini melihat kondisi Depok yang membuat Abang ingin rubah gitu. Ada fenomena apa di masyarakat Gini, itu? sebetulnya sih bukan. Kalau perubahan itu pastilah. Pasti pengen arahnya yang jauh lebih baik dan lebih baik. Ada yang sudah dilakukan, ditanamkan oleh para pendahulu kita, Iya. pimpinan-pimpinan yang pernah di Depok, sudah membuat landasan-landasan atau sudah melakukan hal-hal yang memang bisa dirasakan oleh masyarakat. Ketika itu baik, ya udah itu kita pertahankan. Nah mungkin ada lagi konsep lainnya yang mungkin belum dilakukan. Nah inilah yang kita lakukan. Ya, diantaranya adalah persoalan-persoalan, pastinya lah masalah-masalah infrastruktur, ya, konektivitas antar wilayah, ya, kemudian persoalan-persoalan sosial, persoalan-persoalan ekonomi, ya termasuk juga persoalan-persoalan pendidikan dan pembangunan akhlak. Itu. Apakah memang masyarakat menginginkan perubahan? Ya pastinya setiap saat
selalu ingin yang lebih baik. Masyarakat kan sederhana, ingin sesuatu yang mudah, cepat dan tepat waktu, yang mudah didapat, mudah diakses, ya, kemudian juga tidak memakan waktu, ya, dan sama tepat waktu. Itulah yang ingin kita lakukan. Ini percepatan dalam pelayanan, termasuk juga akses antar wilayah. Mantap. Jadi masyarakat Depok jangan khawatir nanti ke depannya bahwa jika Bang Pradi maju dan jadi akan mempermudah akses, gitu ya Bang? Iya. Tenang aja, pokoknya ada Bang Pradi semua lancar. Begitu nggak Bang? Ya, perlu prinsipnya gini. Iya. Prinsipnya gini, Dot. Iya. Tapi jaga jarak ya. Oh iya. Gua nggak buka masker nih. Kalau lama-lama ngap juga sama. Oke. Ngobrol. Iya. Prinsipnya sih gini ya. Ada pendapat dari teman-teman senior saya. Iya. Udah bro, pokoknya 4 hal lu kerjain. Iya. Ya. Dan ternyata juga ada di catatan gimana membangun kota itu. Oke. Lu ingat aja deh ABCG katanya. Oh. Ya, ABCG katanya. Kok langsung geges sih? Nanti dulu ada. Oh gitu ya. Lompat. Oh lompat gitu ya. Oke. Jadi lu jangan lupakan ya teman-teman akademisi misalnya, ya. Nah, dari kita sebenarnya cukup potensial. Ya, Ada betul. barometer pendidikan nasional di Iya, sini kan, di Depok, ya. Universitas Indonesia dengan fakultas-fakultasnya. Ya, tentunya juga hasil kajian-kajiannya. Ada Universitas Gunadarma, kan, begitu. Banyak ya? Ada banyak perguruan tinggi lagi yang lainnya. Ya, tentunya di dalamnya juga banyak para ahli dan mungkin penelitian. Nah, ini mungkin kita libatkan. B-nya para pebisnis, bisnismen, bisnis girl atau investment, ya untuk juga menopang sumber-sumber keuangan untuk pembangunan yang sinergi dengan pemerintah. Nah, C-nya ini mungkin community. Ya, community ini kan banyak sekali berlapis-lapis Kota Depok. Dari yang pemuda, yang senior, dari pecinta macam-macam lah, ada pecinta mungkin sepeda motor, ya. Kemudian banyak lagi lah, ada yang cinta dengan majelis-majelis talim. Ini berlapis-lapis, ya. Jadi, termasuk juga teman-teman muda yang kreatif yang mampu membangun. Lalu kan langsung kan muda katanya. GR dia GR. Muda kan kita sesama muda. Iya. Teman-teman aplikator muda ini kan banyak nih, ya, yang pada akhirnya menjadi sumber bisnis baru, peningkatan ekonomi baru, dan yang ini memang sudah waktunya ya teman-teman milenial itu bagian dari komuniti yang perlu kita ajak kerjasama. Kita perlu ajak komunikasi. Ya, ini luar biasa. Di tengah Depok hanya mungkin sumber daya manusianya yang banyak, sumber daya alamnya yang terbatas. Ya, inilah kita manfaatkan. Ya, teman-teman ini berkemampuan. Dan ternyata itu banyak banget gitu. Oh, banyak biasa banget ya. di Depok. Ya. Bahkan saya melihat nih aksesnya bukan hanya di level nasional, bahkan sudah sampai internasional. Ya, Asia, Eropa, bahkan Amerika. Milenial Depok itu ya? Milenial Depok, bahkan nilai-nilai secara materinya cukup tinggi juga mereka. Ya, bisa ratusan juta, bahkan sampai miliar. Jadi SDM Kota Depok yang diwakili generasi milenial itu mempunyai potensi yang besar untuk membangun Kota Depok ke depan. Luar biasa. Dan rata-rata memang kreatif. Nah, inilah mungkin nanti kita bisa listing apa yang mereka sudah lakukan bisa ditularkan. Ya, syukur-syukur memang ya Depok semakin dikenal dengan kota teknologinya atau Depok yang modern. Oh, berarti kaum milenial Kota Depok ini akan diberi kesempatan oleh Bang Pradi nantinya. Iya, gitu ya? Katanya mau smart city. Oh iya. Katanya mau kota cerdas. Nah, ini tantangan buat milenial Kota Depok yang ingin berkiprah membangun Kota Depok, bisa bareng-bareng sama Bang Pradi. Bagaimana membuat Kota Depok yang smart city ya? Iya. Gitu. Kota cerdas, tapi jangan cuma tagline aja. Oh gitu, harus real. Harus diimplementasikan. Dan pemirsa Warta Kota juga perlu tahu, Bang Pradi ini dulu pecinta sepak bola ya nggak? Oh iya, sampai sekarang masih. Sampai sekarang masih pecinta sepak bola. Ya, cuma kadang-kadang nunggu bola datang kalau sekarang. Oh gitu ya. Kalah sama yang
16 20 tahun dulu. Oke Bang, sekarang bagaimana perkembangan koalisi? Wah, ini kayaknya udah ngarah pilkada nih. Enggak, ini kan lebih ke apa namanya? Langsung nembak deh. Lebih melihat ke depan gitu kan. Apakah memang solid dan satu tujuan gitu. Kan Ya. kadang kan program-program kerja Sebetulnya setiap sih, parpol itu kan harus kalau sama. Ginilah, kalau untuk tingkat kota, kabupaten kota ya kita sudah sama tahu dan sama paham lah Iya, ya. sama teman-teman di Iya. lingkaran politisi Iya, ya. ya. Walaupun dari berbagai perahu, dari berbagai partai, yang pastinya kan juga mereka sudah banyak juga berbuat di masyarakat, ya, sudah banyak melakukan banyak hal. Oke. Sebetulnya ini hanya tinggal piawai membangun kompromi politik aja sebetulnya. Gongnya gitu ya. Iya, piawai membangun kompromi politik ya, dalam rangka kita memberikan keyakinan akan pandang kita, visi dan misi kita ke depan. Oke. Ya, harapannya bisa satu frekuensi. Nah, itu maksud saya, Bang. Nah iya, membangun itu aja sebetulnya. Jadi satu provinsi membangun kota Depok bisa dilakukan Iya. secara bersama gitu kan. Iya, ya itu aja Iya. sebetulnya. Ya, tinggal ya setelah itu mungkin kita kembalikan ke masyarakat. Iya, iya. Itu. Jadi sementara memang ya sudah kami lakukan lah dalam rangka memberikan pandangan-pandangan kami Iya. pada teman-teman di berbagai partai politik yang ada di Kota Depok. Ya, setelah itu ya kita kembalikan kepada mereka. Bang, sekarang kan lagi masa pandemi nih. Hmm. Semua Ya, negara. makanya, lu Oh jangan iya, iya. begitu. Ya. Semua negara terdampak. Social distancing dulu ya. Saya jadi grogi. Semua negara terdampak termasuk kota Depok. Iya. Apa yang akan abang tawarkan nanti? Gini ya. Ini ya anggaplah ini memang musibah. Iya. Musibah buat kita semua, musibah buat negeri ini bahkan dunia. Iya. Bahwa kejadian ini memang begitu memukul ya, Iya. sendi-sendi ya sendi perekonomian, sosial kemasyarakatan, banyak hal ya. Karena ini sifatnya emergensi, ya ini kejadian yang tiba-tiba, mau tidak mau kan kita harus adaptasi. Oke. Kita adaptasi sesegera mungkin dengan kondisi ini, karena juga berakhirnya kita nggak tahu kapan. Oke. Ya, nah, maka diperlukanlah terobosan-terobosan Oke. dalam mengambil langkah-langkah penguatan atau paling tidak bertahan di dalam kondisi ini seperti ini secara ekonomi. Oke. Nah inilah saya melihat terutama masyarakat kita nih, Indonesia wabil khusus di Depok, ada di Depok ini kita melihat banyak kemampuan ekonomi kemandirian, Oke. ya, di sektor non formal. Oke. Nah ini saya melihat kemampuan adaptasinya cukup Tinggi ya? lumayan tinggi, ya, cukup tinggi dengan misalnya melakukan penjualan online, Mengembangkan UMKM. mengembangkan UMKM, ya, terus saling membantu. Mohon maaf ini gadget ini sangat membantu, ya, kita juga sering mengendorse mungkin milik para warga, Iya, iya. ya, di Instagram saya Iya. atau mungkin di Instagram istri saya. Iya. Ini dalam upaya membantu Pemasaran ya? pemasaran, Ah, gitu. iya. Bukan kita mau dagang. Iya. Ya, selama ini sih nggak ada yang ngasih persentase. Oh gitu. Ya, ini sebetulnya mengajak ke wilayah lain dalam upaya kita mengembangkan atau menjual produk home Asli. industry atau mungkin Kota Depok ya? UMKM Kota Depok. Ya, silakan mungkin teman-teman bisa mengendorse atau menyampaikan ini. Nah inilah upaya-upaya yang kita lakukan salah satunya. Jadi pemirsa ke depan Bang Pradi ini akan mengembangkan UMKM sebagai salah satu cara untuk mengatasi lapangan pekerjaan ya? Iya. Betul Ya, itu saya lihat luar biasa potensinya. Iya. Gitu. Dan bahkan ke depan mudah-mudahan
mana tahu ini kita bisa Ya. punya satu gerai yang cukup luas, cukup besar. Kalau boleh saya bilang mungkin mallnya UMKM Depok gitu. Jadi kalau misalnya ada para wisman gitu, wisatawan Ya. datang ya dari berbagai daerah ke Depok, jadi kalau mencari oleh-oleh nggak susah. Oke. Ingat tuh pemirsa, khususnya warga Kota Depok yang ingin mempunyai pekerjaan atau mendapatkan penghasilan, bisa hubungin aja Bang Pradi. Tenang. Ya ini upaya kita Ah. membangun ekonomi kreatif lah di tengah pandemi ini. Siap. Bang, mungkin ada pesan buat masyarakat Depok. Saat ini kan mungkin pandemi membuat orang apa sih pilkada gitu lah, ngapain sih? Ya pesimis lah. Ya gitulah. Ya, ya itu bisa saja terjadi. Tapi ini tentunya ini ujian dari yang Maha Kuasa buat kita semua. Sejauh mana kepedulian kita terhadap sesama, terhadap lingkungan kita, di mana tempat tinggal kita. Namun itu bisa langsung saya jawab ya, bahwa ternyata kami bersyukur di Depok ini, mohon maaf, rasa kebersamaannya, rasa empatinya, rasa ingin berbaginya tinggi, tinggi sekali. Ya, betul. Kami dapat bantuan dari pemerintah pusat, kami dapat bantuan dari pemerintah provinsi, kami dapat bantuan pastinya dari pemerintah Depok. Ya, dengan kemarin itu sudah hampir dari pandemi sampai paskanya ini kondisi perekonomian kita ini, kami sudah mengeluarkan hampir 130 miliar yang lebih kurang. Gede banget ya. Ya, tapi kan hidupnya terus berjalan. Iya. Ya, maka dalam rangka menguatkan itu tadi, ya pemerintah juga sudah menyiapkan RW siaga COVID itu, tapi tidak hanya sampai di situ, dan ternyata justru kepedulian dari masyarakat buat masyarakat ini sangat luar biasa di Kota Depok. Dan ini terus terang kami atau saya mengaturkan ribuan terima kasih buat masyarakat yang sudah luar biasa buat di lingkungan, yang mudah-mudahan ini menjadi catatan amalia dan jadi berkah buat kita. Dan pandemi ini bisa hengkang dari Kota Depok dan bumi Indonesia. Wah, alhamdulillah. Ini baru namanya Bang Pradi, semangat, optimisme, optimistis. Bang, apa harapan abang nanti bila nanti memenangi pertarungan ini? Mengajak makan-makan kan masyarakat Depok kalau gimana? Nah, ini hanya bagian dari sebuah proses perjalanan Kota Depok. Kita kan tidak memikirkan hanya waktu yang sifatnya parsial saja. Yang kita pikirkan next, the future-nya itu mesti seperti apa. 25 tahun itu Depok ke depan mesti bagaimana, 50 tahunnya itu harus bagaimana, 100 tahunnya mesti bagaimana. Tentunya kan kita harus siapkan dari sekarang. Blueprint-nya harus disiapkan, roadmap-nya Depoknya harus dipersiapkan. Mana akses-akses yang memang untuk publik, mana yang memang untuk pemukiman, mana ruang jasa, pendidikan dan sebagainya, itu harus betul-betul tertata. Ya, sehingga Depok yang insya Allah modern, yang tidak meninggalkan kultur dan budayanya, modern, berbudaya, dan insya Allah ya modern, berbudaya, dan itu tadi ya agamis lah. Agamis. Ya, tapi agamis ini ya kalau misalnya jadi orang muslim, menjadilah yang muslim yang baik. Ya, taat ibadahnya, mungkin juga yang Nasrani ya taat ibadahnya dan sebagainya. Tagline-nya apa sih, Bang? Tagline-nya apa sih? Ini kan pilkada melulu sih Bang ya? Enggak, tagline-nya apa gitu. Ya, modern, berbudaya, dan insya Allah religius. Oh, religius. Modern, berbudaya, dan religius. Luar biasa. Modern, budaya, modern, budaya, MBR. Belum disingkat sih. Oh, nggak disingkat. Oke, pemirsa Warta Kota. Begitulah bincang-bincang kita dengan tokoh muda Kota Depok. Tokoh muda ya Bang ya? Emang masih muda kan? Lihat aja wajahnya. Amin. Ya. Bang Pradi, orang semua udah tahu kiprahnya di Kota Depok, bagaimana kinerjanya selama ini. Maka harus ingat dengan kata-kata Bang Pradi akan membawa Kota Depok menjadi modern, berbudaya, dan religius. Oke, demikian
pemirsa Warta Kota, saya dan Bang Pradi mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.